Yang kedua itu food. Food and drink. Makanan, food and drinks. Ya. Oh. Nah makanan ini spill juga kali ya. Ya menariknya yang paling banyak di download customer perusahaan di Indonesia itu bukan yang tradisional, bukan yang western. Tapi Oke. Satu foto. satu foto bisa 4-6 juta. Ih, gokil. Hari ini gua balik lagi menghadirkan Koh Daniel nih di podcast ini buat ngebahas Shutterstock ya. Shutterstock. Umumnya nanti jualan foto di internet seperti apa trennya. Kemudian juga kita bakal bahas lebih spesifik lagi mungkin Koh Daniel. Lebih spesifik lagi kira-kira foto apa yang laku, dan gue sih pengen ngebahas sampai detail. Kira-kira gimana cara motretnya. Jadi bukan kalau di podcast yang pertama itu kan kita ngebahas kategori foto ya, dari industri apa. Tapi gue yang sekarang nih pengen lebih spesifik lagi ke motretnya gimana. Kalau kita udah tahu foto apa yang laku, terus cara motretnya gimana, peralatannya apa aja, apa yang harus disiapin. Kayak terakhir gue ngebahas tentang foto makro, itu sampai ngebahas kapan yang bagus nih kalau mau motret makro. Nah kira-kira di tren yang bakal kita bongkar ini sampai ke waktunya apa enggak gitu nanti ya. Oke ya. Jadi teman-teman kita pelan-pelan aja, mungkin kita mulai ya dari yang paling pertama, update dari Shutterstock. Karena gue lihat teman-teman banyak juga yang bingung tentang, sampai sekarang masih bingung tentang data licensing. Tiba-tiba fotonya hilang. Yang awalnya dia nggak tahu data licensing itu apa, terus dia tahu, sekarang dia bingung lagi. Fotonya hilang tiba-tiba di data licensing, itu gimana? Iya. Yang di data katalog itu ya? Ya, di data katalog. Iya, jadi itu juga jadi sempet kekhawatiran teman-teman di komunitas ya. Jadi banyak yang rasa kok tiba-tiba datanya tuh hilang, dan lucunya tuh yang hilang itu data-data yang mereka upload di tahun 2023, yang di 2024 itu masih ada. Betul. Gitu. Nah kemarin tuh sempat gue tanyain tuh ke Shutterstocknya. Jadi responnya mereka cuma bilang kalau mereka ada sedikit hiccups gitu ya. Karena mereka lagi ada proses pemindahan server katanya. Nggak tahu dari server mana ke mana gitu. Jadi sebetulnya datanya kita itu masih ada di Shutterstocknya. Cuma visualnya itu nggak ke display di datalog kita gitu. Jadi bukannya hilang datanya, cuma visualnya yang hilang gitu. Jadi kayak gampangnya thumbnailnya nggak ada di situ lah ya. Iya, datanya betul. mah ada di server. Datanya masih ada gitu. Di kontributor kita, di akun kita. Iya betul. Nah terus itu udah 2 minggu yang lalu sih sebenarnya gue email. Tapi memang katanya nanti mau diupdate lagi penyelesaiannya kayak gimana. Cuma intinya data teman-teman nggak hilang gitu. Gitu. Cuma emang dari merekanya aja lagi ada maintenance problem gitu. Iya. DP ya sampai sekarang sih masih ini ya, masih belum kelihatan. Iya. Gue terakhir tadi pagi ngecek juga masih belum muncul sih. Belum muncul, walaupun foto-foto data licensing gue memang nggak begitu banyak ya. Tapi ya. Iya sama ya sih. itu cuma ada beberapa yang baru ya, yang 2024 ya. Yang lama tuh emang nggak ada. Ya sih nanti coba kita follow up lagi ya. Mas Pasrul ke Shutterstocknya. Cuma mereka bilang ya yang pasti datanya nggak hilang gitu. Aman berarti ya? Aman hilang. Jadi teman-teman kalau fotonya hilang, kalian gak usah khawatir. Foto data licensing itu hilang, gak usah khawatir, fotonya aman. Aman, dan nantinya pun kalau ada yang mau beli itu dari customer yang butuh data, masih bisa kejual sebetulnya. Tetap ya? Tetap bisa kejual. Ya aman lah pokoknya, tetap bakal bisa dibeli sama yang butuh sama data itu ya. Betul. Masih ke display ke market sih sebetulnya. Cuma kita nggak bisa lihat aja. Ya, gue sempet nyobain jualan foto AI mas. Gimana tuh mas? Di agensi kompetitornya Shutterstock di Adobe Stock. Itu lumayan. Iya. So far lumayan lah penjualannya. Terus approvalnya juga gampang. Nah di Shutterstock sendiri ada nggak sih mas kira-kira rencana ke depan dari mereka? Mungkin lu pernah dapat bocoran atau gimana gitu? Iya betul. Bakal membolehkan kita kontributor buat jualan foto AI di sana. Karena mas, sorry gue potong lagi.
ada beberapa followers gue yang nanya kira-kira kalau jual foto AI di Shutterstock gimana menurut lo bang? Boleh nggak atau bisa nggak gitu ya? Terus ada juga yang ini nggak boleh ditiru ya. Dia iseng-iseng upload foto AI dan diterima Di Shutterstock. di Shutterstock dan juga di Getty Image. Foto bukan ilustrasi ya, foto ya. Foto AI. Wow. Oke. Mungkin bukan objek manusia ya, mungkin benda dan seterusnya kan jadi biasanya sih. lebih halus ya. Bisa jadi ya. Gimana menurut lu Mas? Mungkin ada bocoran dari Shutterstock? Iya. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan AI industrinya itu, Ya. memang bagus banget kan karena itu bisa cut off itu misalnya bisa mempersingkat kreatif proses gitu kan. Ya. Makanya ini laku banget selain dari sisi biaya yang bisa lebih murah, dari segi waktu juga lebih cepat untuk orang dapatin visual. Ya. Nah, tapi sebenarnya yang jadi kendala itu di sisi brand-brand ini yang harusnya jadi target market yang paling besar tuh, brand sama perusahaan tuh Mas. Mereka itu belum nyaman untuk pakai AI karena ada alasan etika sama regulasi. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang, udah ada berapa yang mau pakai. Nanti gue bisa tunjukin juga contohnya. Oke. Udah ada. Oke. Cuma kalau secara global itu mereka masih nggak mau gitu. Bahkan ada beberapa company yang agak ekstrim, mereka nggak mau pakai Shutterstock, Adobe yang pokoknya masih ada AI-nya. Nah, terus mereka pakai sendiri gitu, punya fotografer sendiri atau? Ya mereka pakai mungkin yang lebih premium, mungkin Getty mungkin. Oke. Gitu. Oke. Jadi mereka nggak mau ada platform yang mengizinkan AI atau bisa generate AI. Sampai I see. Itu yang gue dengar ya. Jadi karena ini mungkin di barat ya. Karena kan akan tahun lalu kalau kita tahu tuh ada demonstrasi besar-besaran sama yang namanya Writers Guild dari Hollywood sendiri gitu. Yang si writer penulis cerita ini itu nggak dibayar sesuai dengan kompensasi mereka lagi karena bisa diganti sama AI sekarang. ChatGPT gitu kan. Iya. Termasuk juga akhirnya isunya bawa ke AI generated images gitu. Jadi di situ karena demonstrasi besar-besaran itu dan mereka memogok dan sebagainya, perusahaan-perusahaan yang pakai AI itu jadi jelek pamornya gitu. Jadi itu mereka agak was-was untuk pakai AI karena ada isu itu. Nah, jadi walaupun sekarang udah banyak platform yang ngizinin AI untuk kita bisa jual AI generated images ke platform itu, dan bahkan mereka bisa generate AI sendiri, perusahaan-perusahaan belum mau pakai karena alasan itu. Nah, kalau Shutterstock dia pendekatannya beda karena mereka pengen dinilai mereka tuh lebih ethical gitu. Oke. Jadi mereka maunya machine learning mereka yang sebenarnya mereka pakai DALL-E 4 itu cuma di-train sama data-data yang ada di Shutterstock.com itu. Di library-nya mereka. Yang gitu. mana memang data itu sudah diizinkan sama kontributornya di sana. Betul. Dan mereka mau data-datanya itu data-data yang real, yang kalau fotonya benar-benar dari foto asli gitu misalnya. Sementara Adobe pendekatannya beda gitu. Karena nggak salah juga sih, maksud gue tergantung brand image masing-masing platform tuh pengennya kayak gimana gitu. Ya kalau kita sebagai kontributor ya kita cari yang lebih untungin kita aja sih. Betul. Tapi kalau di Shutterstock memang pendekatan mereka lebih pengennya ethical supaya si AI-nya ini yang di-generate dari Shutterstock.com mau dipakai sama perusahaan atau merek-merek gitu ya atau brand untuk output mereka tanpa mereka khawatir soal legalitas sama etikanya. Dan itu works, maksudnya maksud mereka itu ditangkap sama perusahaan. Iya, tapi kalau yang gue lihat, utility-nya belum banyak sih. Belum banyak gitu. Cuma yang kan rilis visual kita juga handling customer dari sisi perusahaan juga kan. Yang baik tuh dari sisi si advertising agency-nya.
Jadi mereka itu kan hilirnya. Jadi kalau misalnya AI ini dipakai, kemungkinan mereka dulu yang bakal pakai nih. Oke. Kita udah beberapa kali dapat pertanyaan, bahkan sampai meeting diskusi gitu dari beberapa advertising agency yang global sama lokal. Ya. Karena mereka pengen tahu gimana Shutterstock ini processing si proses si generated AI images-nya ini caranya kayak gimana gitu. Dari situ baru mereka mau consider untuk pakai. Tapi memang kalau mereka dengar ini cuma di train mesinnya di data Shutterstock. Terus Shutterstock kan juga punya kuratornya yang manusia tuh. Betul. Kalau misalnya generated images-nya ini images-nya udah di-generate terus di-save ke collection, itu bakal ada manusia yang verifikasi. Bisa nggak ini dijamin penggunaannya? Oke. Kalau bisa itu dikasih teks hijau. Gue lupa tulisannya apa. Oh gitu. Iya. Tapi kalau lagi di review tuh teksnya orange. Tapi kalau nggak bisa dikasih jaminan penggunaan, teksnya merah. Itu yang kurasi manusia. Ya itu manusia. Nih guys, gua udah lama sebenarnya pertanyaan yang menurut gue masih misteri sampai sekarang. Yang kurasi foto-foto kita, entah itu di Shutterstock atau yang lainnya, itu sebenarnya manusia atau mesin sih? Karena masih debatable ya. Gua kalau mau baca beberapa diskusi, ada yang bilang ini sih pasti mesin, ini sih pasti manusia. Nah, menurut lu gimana mas? Info yang lu punya? Jadi kalau gua itu pernah lihat prosesnya itu waktu dulu gua kerja di 123RF. Oke. Nah, kayaknya bakal sama kan 123RF tuh niru platform yang lain juga. Iya. Jadi dibantu dengan AI, tapi yang klik untuk approve apa enggaknya itu manusia. Bentar. Berarti ada beberapa filter gitu. Filter dulu, nanti kalau udah terakhir baru manusia apakah dia bakal approve atau tidak? Iya, dari satu keywords itu diseragamin dulu semua gitu kan. Terus dibantu dengan AI untuk detect ada nggak logonya gitu. Kalau ada yang manusianya, ya walaupun kategori yang bukan manusia dijadiin satu folder beda gitu kan. Nah baru si kuratornya itu bakal view folder-foldernya itu. Oke, nanti dia yang akan memutuskan ini kira-kira approve atau enggak Iya gitu betul. ya. Jadi manusia. Oke, balik lagi ke AI tadi. Kalau di Indonesia sendiri gimana? Udah ada nggak perusahaan? Kalau di luar kayaknya udah lumayan banyak. Nah, jadi ya makanya kalau di Indonesia tuh makanya dari tadi kan mereka tuh pengen tahu dulu ini prosesnya kayak gimana. Oke. Biar mereka bisa jelasin ke kliennya juga Ya. gitu. Jadi kan ada kurator manusianya juga yang mau jamin penggunaannya itu. Jadi kalau di Shutterstock ada namanya indemnifikasi atau jaminan ganti rugi. Artinya Gimana si tuh? Shutterstock berani untuk ganti rugi kerugian material yang mungkin ada gitu ya. Kalau ada masalah dari penggunaan si image ini. Misalnya. Misalnya ya kalau soal AI ya. Ya. Kan dia udah hijau tuh, berarti hijau tuh udah bisa dapat jaminan ganti rugi. Oke. Jaminan ganti rugi ini ada batasan-batasannya tergantung dari lisensi yang mereka beli. Ya. Kalau yang standar itu sekitar $10,000 per image jaminan ganti ruginya. Enggak, misalnya kasusnya apa gitu? Kasusnya kalau misalnya bukan AI. Oke. Kasusnya mungkin kalau foto biasa yang ada orangnya. Udah dibilang maksudnya udah Shutterstock bilang ini udah ada model rilisnya kan. Ya. Misalnya kayak gitu kan. Tapi waktu penggunaannya si kliennya ini ternyata dituntut sama modelnya misalnya. Oke. Dituntut sama modelnya ngerasa nggak pernah tanda tangan gitu. Ya, oke. Mungkin si fotografer palsuin tangan atau sebagainya. Oke. Nah, kalau si model ini nuntut minta ganti rugi, Shutterstock bakal ganti. Dan menang, berarti yang ganti Shutterstock, bukan kontributornya. Ya, sorry. Yang akan kan si model nuntutnya si pengguna dulu nih. Ya. Pengguna keluar biayanya, Shutterstock gantiin ke pengguna. Gitu. Iya. Nah, nanti Shutterstock bakal investigasi lagi kenapa ini bisa jadi masalah. Ke Bener nggak kontributornya? Iya. Palsuin tanda tangan. Ya, kalau ketahuan, ya Shutterstock bakal tuntut kontributornya. Nah, berarti teman-teman buat yang beberapa, gua udah lama sih yang nanya, kira-kira kalau tanda tangan kita yang tanda tangan sendiri boleh nggak bang?
sebaiknya jangan. Iya, betul. Karena kalau ketahuan dan seterusnya ya siap-siap aja. Pasti ada akibatnya lah, konsekuensinya Iya, lah. iya. Jadi kalau memang tidak bisa membuat model rilis ya masukin ke editorial. Iya, Ya betul. kan? Amannya gitu kan? Amannya gitu. Kalau kalian punya foto yang ada objek manusianya terus nggak bisa bikin model rilisnya, jangan dipalsuin tanda tangannya, tapi tetap kalian jual, cuma masukin ke editorial. Iya, Iya. betul. Foto editorial laku nggak, Mas? Jadi kalau misalnya editorial Hah? itu memang kan banyak kan digunakan untuk media gitu ya. Media ya pemberitaan gitu Pemberitaan ya. gitu ya. Laku sih pasti bisa laku, Mas. Tetap bisa laku ya. Pasti bisa laku gitu. Tapi tergantung teman-teman itu pengen tujuan portfolio itu kayak gimana gitu. Kalau memangnya kan ada beberapa juga teman-teman yang fotografer yang memang passionnya gitu untuk editorial image gitu. Oke. Yang pengen emang sukanya street photography, sukanya liputan. Oh ya mungkin teman-teman wartawan, teman-teman Ya. street photographer, foto-fotonya bakalan ke situ semua tuh ya. Iya. Menurut aku sih itu bagus gitu. Karena udah ada tujuannya, berarti ekspektasinya udah ketahuan tuh kayak gimana kan. Ya. Jadi mungkin ya lebih niat aja di aktualisasinya gitu. Hmm. Misalnya kejadian hari ini, di foto hari ini. Kayak kemarin pemilu ya, langsung banyakin stok pemilu langsung upload tuh saat itu juga gitu. Jadi kalau ada media, ada media agency yang pengen gunain fotonya langsung ada kan, kemungkinan kepakaian lebih besar gitu. Ya. Jadi sebenarnya tetap aja ya. Tetap aja bisa ada uangnya kalau laku gitu ya. Iya, betul. Tapi untuk yang lebih besar lagi komersial. Nah, itu ya betul. Jadi kalau dari data juga, dari pengalaman kita juga gitu ya. Big spender di stock foto industri ini Ya. yaitu ya komersial, advertising gitu. Jadi kalau teman-teman tahu kan advertising spending di Indonesia aja atau belanja iklan di Indonesia aja Ya. itu growing terus tiap tahunnya. Tiap tahunnya? Iya, bahkan setelah pandemi growing terus. Berapa angkanya? Oh, Nah, menarik nih. Kalau nggak salah di tahun 2023 itu sekitar 39 triliun lebih. 39 triliun lebih Triliun itu ya. Kalau kita dapat kuenya dikit aja itu kan banyak banget tuh, Mas. Ya. 1%-nya aja itu masih ratusan juta. Bentar. 39. 39, Kalau salah 0,7. 39,7. Itu kan spending money untuk iklan ya. Itu iklan. Iklan itu kan banyak macamnya ya. Betul, ada ya, buying medianya, ada TV, produksinya. nanti radio segala macam. Microstock ini kuenya gimana? Yang lu tahu gitu. Cukup besarkah atau so-so? Iya. Jadi kalau misalnya belanja iklan itu memang biasanya dinilai dari media buyingnya, ya. Mereka beli slot di media, gitu kan. Dari produksinya, gitu kan. Untuk produksi iklan TVC berapa, budgetnya berapa dan sebagainya, gitu. Cuma biasanya ini dijadiin satu sama perusahaan itu untuk bayar istilahnya elemen-elemen yang bisa support advertising campaign mereka. Oke. Termasuk sosial media campaign. Dan stok foto ini terus terang paling banyak digunain itu sosial media. Oh, I Iya. see. Kalau misal di iklan yang sampai billboard itu juga ada, cuma secara kuantitas itu di sosial media. Jadi memang sosial media ini ya dari 39 triliun itu mungkin persentasenya kecil ya. Ya. Cuma kan kuenya sebesar itu gitu. Kita persentase segitu jadi penggunaannya bakal masif juga gitu. Jadi kalau kita lihat dari besar industrinya, berarti kan ada peluang kita untuk dapetin penghasilan banyak itu makin besar kalau kita ngikutin industrinya periklanan ini. Betul. Ya. Apalagi kalau kita bisa, kalau kita ngarepin jackpot gitu. Ya paling mungkin yang punya budget ya industri periklanan. Media jarang. Oh. Ya, media jarang. Iya, agen periklanan lebih besar ya. ya. Iya, yang mau keluarin budget untuk bikin billboard terus mau bayar talentnya. Ya. Mau bayar lisensi yang lebih tinggi. Ya itu yang punya budget ya advertising industry gitu. Nih, teman-teman kalau kalian nyimak barusan
media itu lebih kecil budgetnya ketimbang Advertising. advertising, periklanan. Jadi tadi sebelumnya kita bahas tentang komersial dan editorial, udah kalian udah bisa nyimpulin lah ya, Iya. harus kemana. Walaupun nggak salah kalian upload foto-foto editorial, Yes. tapi kalau lihat datanya komersial di advertising itu lebih besar betul, kuenya, betul. gitu ya. Betul. Makanya menurut aku ya penting untuk kita tahu yang beli foto kita tuh siapa sih gitu. I see. Ya betul. Ya. Ya. Jadi gua untuk teman-teman yang memang berkarya di Microstock cuma karena hobi ya beda gitu kan. Ya mereka ya udah yang penting gua foto yang suka gua upload di Shutterstock yang ada yang mau beli nggak apa-apa. Ada yang mau beli syukur, yang nggak ada yang mau beli ya nggak apa-apa. Juga nggak gitu. apa-apa. Ya. Karena kan nothing tulus. Ya. Nah yang kasihan tuh teman-teman yang pengennya dapat mata pencaharian di Microstock. Mereka ngarepinnya dapatnya signifikan kan penghasilannya. Tapi ya mereka nggak lihat yang beli itu siapa. Mereka nggak riset atau mereka nggak, mungkin mindsetnya masih salah gitu. Apa yang mereka lakuin sama mereka ekspektasi jadi beda kan. Iya betul. Makanya, karena ya nggak ngelihat itulah. Iya nggak lihat itu. Yang beli siapa, kebutuhannya seperti apa gitu kan. Akhirnya malah frustrasi kan. Kok gue udah foto banyak nggak ada yang beli. Kalau ada yang beli dikit atau nggak di approve gitu. Ya karena mungkin belum lihat sebetulnya, belum riset lebih jauh siapa yang beli foto kita. Siapa yang punya budget paling tinggi untuk beli foto kita gitu. Oke. Nah kalau misalnya kita tahu itu periklanan, jadi yang nggak teman-teman pasti follow juga akun-akun yang kira-kira gunain foto-foto untuk bisa ditiru kriterianya. Yang gitu. paling gampang mungkin ngeriset atau ngecek akun-akun brand kali Mas ya. Betul. Brand itu kan pasti belinya atau juga mereka menggunakan jasa di advertising itu kan, periklanan itu kan. Yes. Jadi ya usernya di situ ya. Usernya di situ. Nanti kita lihat fotonya seperti apa itu dari situ. Betul. Makanya betul itu salah satu caranya biar teman-teman tahu itu industri advertising itu butuhnya kayak gimana gitu. Semakin kita deket sama industri yang mau kita arahin portfolionya, karena industrinya yang paling besar budgetnya, semakin gampang kita punya taste gitu ya istilahnya. Taste itu apa ya? Pokoknya kita punya kriterianya sama gitu loh. Jadinya sama karya kita juga gitu. Jadi karya kita tuh kalau kita sering lihat kan lama-lama kebangun tuh kriterianya kayak gimana. Nah itu lebih gampang untuk kita waktu kita produksi untuk nilai gitu, oke apa belum gitu. Oh ya, standarnya memang harus standar advertising ya. Iya. Paling gampang ya itu lihat foto-foto yang dipakai sama si brand-brand itu kayak gimana ya. Betul. Berarti kan nggak cuma apanya. Iya. Tapi gimana art directionnya, gimana estetikanya gitu. Iya, memang nextnya setelah teman-teman tahu gimana cara foto itu udah bisa dijual di internet, gimana cara motretnya, gimana cara uploadnya adalah ke situ ya. Betul. Ngeriset kebutuhannya, industrinya, kebutuhannya, terus fotonya seperti apa. Betul. Sampai nanti ke detail fotonya tuh harus misalnya sebelah kirinya harus kosong nih biar ada teksnya, misalnya kayak gitu ya. Betul. Terus terang gue juga baru dapat aha momennya itu baru-baru ini sih. Kayak gimana tuh? Jadi kan dulu tuh gue fokusnya tuh di food fotografi mas. Jadi pertama kali belajar fotografi itu soalnya makanan dulu. Waktu pandemi kan belum bisa explore. Oh, paling gampang lah ya. Makanan dulu ya. Karena bisa di rumah, bisa di. Iya. Harus. No, karena belajar fotografi murni. Itu ya fotografinya itu yang cantik gitu loh, yang buat menu-menu makanan gitu misalnya. Terus buat yang ada ceritanya gitu semuanya, yang propsnya tuh banyak gitu. Propsnya banyak, backgroundnya rame, karena kan harus ada ceritanya. Ya memang ekspresinya harus kayak gitu tuh kalau fotografi. Nah ternyata waktu di-upload di Shutterstock nggak gitu laku gitu. Oke. Nah terus baru kalian momen, oh ya ternyata yang download foto kita pasti bukan orang yang bakal jadiin foto ini di menu dong. Karena kan mereka kalau di menu kan
mereka foto sendiri. Iya, karena mereka punya menu sendiri, Bener. punya karakteristik menu-menunya seperti apa, makanannya gitu ya. Betul. Yang download sebenarnya kan desainer. Yang perlu itu di sosial media misalnya. Oh, balik lagi ke brand itu. Ya. Jadi ya usaha yang ternyata lebih laku tuh yang propsnya tuh nggak banyak, yang simple, yang banyak negative space-nya gitu. Bentar. Tetap food, Tetap food. tapi propertinya lebih simple, lebih Iya. sedikit. Ya dibilangnya art direction-nya beda gitu. Oh, I see. Yang Oke. lebih clean ya gitu. Ya. Nah, kalau food fotografi itu sebetulnya tuh paling enak itu kalau di fotonya dengan potret, Mas. Ya. Oh, malah portrait ya? Potret ya. lebih Bukan enak. landscape. Iya, mata kita kan lihat dari bawah ke atas tuh. Kalau kita makan dari bawah ke atas kan. Nah, tapi di Microstock yang aku tuh landscape gitu. Iya. Karena buat desain. Gitu. Oh gitu. Ya, Nah, oke. jadi itu Dapat. kayak ada perbedaan juga kalau kita bayar fotografi untuk ekspresi sama kalau kita mau lihat kebutuhan untuk industri. desainnya itu kayak gimana, industri ya. Jadi ya kalau tetap ya semua berarti ya. Semua. Format foto yang lebih laku itu adalah landscape. Betul, itu betul. Walaupun portrait tetap laku, tetap ada gitu Tetap ya. ada Tapi mayoritas Mayoritas landscape. landscape ya. Food. Kemudian apa lagi Mas? Yang ini nih satu tema foto yang bukan satu tema foto ya. Teman-teman tuh kadang langsung random gitu ya. Nembak aja tuh the point ke gua. Foto apa yang paling laku? Kalau gua, karena gua nggak punya datanya, gua biasanya jawab gini Mas. Tergantung di portofolio si kontributor itu yang paling banyak apa. Ini secara logika aja ya. Gua nggak jawab itu karena secara logika ya. Misal gua punya 5.000 portofolio. Terus 3.000 foto-fotonya foto-foto landscape pemandangan. Gua bakal jawab ya foto landscape. Ini berdasarkan pengalaman dan juga memang ya logika. Gue nggak tahu nih apakah kalau berdasarkan data, karena lu kan ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, Koh Daniel ini adalah CEO dari Riz Visual, official partnernya Shutterstock di Indonesia. ya. Jadi kan lu megang data tuh ya, Ya, betul. pembelian perusahaan atau juga individu di Indonesia tuh seperti apa, ngarahnya seperti apa. Iya. Mungkin bisa di-spill Mas. Jawabannya ini by data ya, ini base-nya data. Iya. Gimana Mas? Jadi kan yang seperti yang udah kita lakuin di tahun sebelumnya, kita selalu analisa data Ya. dari customer pengguna di Indonesia yang perusahaan gitu. Karena customer kita kebanyakan perusahaan. Oke, maksudnya perusahaan ya? Perusahaannya. Dan mereka juga punya budget paling besar untuk bisa beli lisensi yang tinggi gitu, Mas. Jadi kalau kita bisa arahin ke sana, dapat jackpotnya lebih gampang nanti ya. Harapannya gitu kan. Iya. Lisensi paling tinggi apa di Shutterstock Mas? Ada namanya enterprise license. Dia Enterprise license. bayarnya per bulan gitu atau gimana sih? Oh, enterprise license itu biasanya dibelinya per satuan karena langsung gede gitu. Satu foto. Satu foto bisa 4 sampai 6 juta. Ih, gokil. Itu dia bayar ke Shutterstock kan? Bayar ke sales stocknya, sorry. Kalau ke kontributor ya sekitar nanti 15% atau Ya, sampai 40% tergantung komisi kita. Iya, betul. Ya, oke. Gitu teman-teman ya. Ya, mereka mau bayar soalnya ya itu kan ada indemnification-nya tuh yang tadi tuh jaminan ganti ruginya. Ya. Kalau standar license ada batasan. Batasannya di 10.000. Ya. Kalau yang premier tuh tanpa ada batasan. Oke. Jadi mereka beli kepastiannya sebenarnya. Oke. Pokoknya kan. Nah, jadi tiap tahun tuh kita lihat, kita jadiin peringkat kategori mana yang paling laku gitu kan. Ya Mas Fazrul juga bantu nyebarin juga kan yang tahun lalu. Di tahun ini kita udah dapet datanya, ya makanya kita bisa spill gitu. Ya. Tapi Ini eksklusif nih teman-teman eksklusif ya. Eksklusif di awal tahun 2024. Iya. Ini data yang paling banyak dibeli Iya. oleh perusahaan di Indonesia. Iya betul. Mungkin kalau kita lihat 3 besarnya aja sih sebenarnya. Oke, 3 besar apa aja tuh? Kayak udah besar. Yang pertama tuh yang ketiga dulu ya. Oke, 3. Yang ketiga tuh background. Background. Background itu ya bisa bentuknya background outdoor gitu ya. Misalnya yang enggak ada orangnya gitu untuk jadiin untuk di DI misalnya gitu. Ini foto atau foto. desain grafis Foto. vektor? Kita ya? cuma analisa yang foto. Jadi kalau bentar gua masih background tuh yang kayak gimana aja? Misalnya tekstur tembok itu masuk betul. background. Tekstur tembok. pohon. Iya, betul.
Oh, foto-foto kayak gitu. Foto-foto kayak gitu. Itu banyak dibeli. Baik dibeli. Yang menariknya ya sekarang banyak yang download itu yang foto-foto background di blur gitu mas. Jadi kalau kita foto di autofocusin. Iya, iya. Gue pernah bikin. Nah itu. Gue pernah bikin tutorialnya pakai HP. Iya. Jadi ya full blur gitu kan. Iya, itu banyak di klien-klien kita yang download kayak gitu. Oh banyak ya. Lu tahu nggak mas? Dipakai buat apa sih biasanya kayak gitu? Itu biasanya buat sosial media. Jadi nanti yang blur itu depannya ada orang gitu. Oh tetap ya ditambahin ya? Nah ditambahin. DDI gitu ya? DDI gitu. Jadi ya kenapa mereka mau download kayak gitu ya mempersingkat waktu mereka nggak usah nyari foto-foto lagi kan. Oh, Untuk desainernya iya, gitu ya. Iya. Terus foto-foto yang clean, yang kayak cuma ini di foto doang gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya. Simple itu ya. Jadi kalau sama foto-foto yang ini, yang flat lay gitu ya. Flat lay. Cuma kayak misalnya handphone ditaruh di frame di kiri kanannya ada handphone di tengah itu kosong. Oke, kebayang. Ya, jadi Kebayang. Dikasih ruang kosong ya, buat teks. buat teks gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau jual foto background juga harus dipikirkan penggunaannya. Ya. Betul ya? Betul. Nggak sekedar ada background bagus nih foto gitu. Tapi bisa kita masukin properti apa gitu ya untuk memperkuat itu. Oke. Terus Mas? Terus ya. Nah, jadi tahun ini kita bakal analisa lebih dalam lagi mas. Oke. Gak cuma kategori apa. Oke. Cuma di dalam kategorinya itu kira-kira keyword apa yang paling dominan gitu. Oh, Gitu. menarik. Jadi lebih kan detail tadi, ya. Tadi kan background kan. Iya. Backgroundnya tuh yang kayak gimana sih tapi gitu. Yang ada keyword apanya itu sebenarnya. Kalau misalnya yang tadi yang banyak yang out of focus tuh biasanya keywordnya yang keyword retail gitu. Yang kayak di supermarket. Ya. Ini lebih spesifik. Lebih spesifik biar teman-teman nanti punya starter kitnya untuk mulai produksi lalu dapat penghasilannya lumayan gitu. Ini kalau datanya udah selesai nih, kayaknya Ko Daniel perlu gue panggil lagi nih buat ke podcast. Ntar kita bahas lagi. Kita bahas lagi ya. Ini masih datanya belum rampung 100%, masih 70% gitu. Oke. Masih quick count lah. Ya. Cuma udah bisa udah kelihatan dapat lah. samplingnya lah. Iya. Gitu. Setelah apa tadi itu yang ketiga ya background. Yang kedua itu food and drink. makanan, food and drinks. Ya. Oh. Nah makanan ini spill juga kali ya. Ya menariknya yang paling banyak di download customer perusahaan di Indonesia itu bukan yang tradisional, bukan yang western, tapi yang oriental. Oriental yang kita lihat itu ada 3 sih. Oriental itu Chinese cuisine ya, makanan Chinese food gitu ya. Korean food sama Japanese food. 3 negara itu lah ya. Iya, Japanese food kayak sushi, ramen. Lalu kalau misalnya Korea apa ya? Korean tuh kayak apa tteokbokki Korean gitu. street ya, Korean food street itu tteokbokki, ada odeng. Iya. Itu ada Lawson. Ya, yang Lawson lah gitu. Benar beli Lawson gitu. Iya, odeng. Ya, beli kayak corn dog gitu ya, kayak kimbap gitu yang kayak sushi itu. Yang ada nasinya gitu. Malah lebih banyak ke makanan-makanan oriental gitu. Iya. Lalu juga Chinese food ya. Chinese food itu dimsum. Nggak pernah salah tuh dimsum. Lakunya gampang. Banyak ya lu foto dimsum ya? Banyak. Gue pernah lihat emang foto dimsum nih. Iya. Sebenarnya objeknya mas standar ya, maksudnya kita bisa beli di mana aja. Dimana aja. Cuma ya. memang nanti juga kita bakal lihat selain keywords kita bakal lihat art directionnya, cahaya yang kayak gimana sih? Untuk food itu? Ya, untuk food dan untuk berapa komposisinya. Ya, kalau background kan itu aja. Share dong mas, mungkin teman-teman ada yang mau mulai jualan foto food and drink, ya mungkin sedikit aja lah ya. Food itu gimana motretnya? Gimana motretnya? Iya, mulai dari mungkin komposisinya, terus pencahayaannya kayak gimana, mungkin bisa dijelasin gitu. Oke. Kalau untuk yang microstock ya? Ya. Karena beda kan kalau kita mau jual foto makanan untuk menu sama microstock. Iya. Microstock itu yang banyak dicari itu yang penting pertama jangan terlalu rame,
apa namanya peralatan Propsnya, makanannya. yang tadi kita udah bahas itu jangan terlalu lama, simple. Terus terus usahain kalau foto paling enak itu yang paling laku itu kelihatan semua bowlnya gitu, dead center gitu. Oke, ya. Jadi itu mau di crop out juga bisa, di crop out. Oh, untuk komposisinya gimana? Flat lace Oh, kah? 45 derajat. Oh gitu. 45 derajat Tapi kita. tapi si apa 45 mangkoknya derajat, ya. atau juga itunya di tengah? Itu yang kalau mau yang ini ya, yang satu objek ya. Oke. Di tengah pokoknya kelihatan mangkoknya gitu. Oke. Backgroundnya polos? Backgroundnya bisa maksudnya ini ya, mejanya. mejanya. Tergantung ini ya, tergantung art directionnya aja. Kalau misalnya Chinese kan enaknya yang kayu-kayuan gitu. Oh. Iya, Iya, kalau iya, Japanese itu ya kayu cuma lebih gelap mungkin dia biasanya, atau batu hitam misalnya gitu. Beda-beda ya karakternya. Beda-beda Treatmentnya ya. ya. Tapi ya kalau angle-nya dari 45 derajat, nah itu yang single object. Tapi kalau flat lay itu juga laku. Flat lay itu lebih ke banyak banyak item subjeknya. Oh, ya makanannya banyak perintilannya gitu ya, makanan Iya. ada sausnya, ada Iya, kecapnya betul. segala Ya, macam. kayak ceritanya itu di meja makan. Nah itu banyak laku itu. Oh. Nah terus yang menarik lagi yang bisa nambahin value-nya itu kalau ada hand in frame. Ada tangan, iya lagi megang bapaunya misalnya, atau lagi megang sushinya, atau pakai sumpit gitu. Itu malah lebih laku. Itu lebih laku. Cuma pastikan tangannya bersih ya. Pastiin ya. Jangan sampai lo gitu ya. iseng gitu, bukan iseng maksudnya spontanitas. Tiba-tiba kukunya masih kotor gitu. Iya. Ya itu harus perhatiin juga. Perhatiin ya. Kalau misalnya ada tangan yang teman yang jarinya lentik ya boleh minjem. Oh iya kok, tangan tuh ada itunya ya maksudnya. Maksudnya nggak semua tangan bisa in frame gitu ya. Iya, maksudnya kalau dari sisi estetika ya. Iya, tetap ya. Iya, kalau makanan kan lebih bagus yang jarinya lentik tuh. Kalau gue kan nggak bisa tuh urat semua. Iya. Kalau gue mungkin yang kayak yang lebih strong gitu misalnya. Ya, produk yang Nah itu juga berarti perlu diperhatikan ya. ya itu. Tangan yang in frame tuh harus yang ya sebisa mungkin yang lentik, yang halus gitu ya. Betul. Pokoknya yang buat makanan itu lebih appetizing, lebih menggiurkan lah gitu. Untuk pencahayaannya gimana? Pencahayaan paling gampang dari samping. Samping mana nih? Ini misalnya gue mau taruh makanan di sini. Gue dari sini kan 45 derajat. Samping kiri kanan nggak masalah. Dua sumber cahaya, dua lampu. Oh iya jangan. Jadi jadi misalnya satu cahaya doang yang intensitasnya paling tinggi. Paling tinggi di sebelah mana? Pakai natural light kan? Ya, cahaya matahari lah ya. Cahaya matahari kan? Ya sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh gitu. Oh kanan atau kiri? Ya itu preference sebetulnya. Oke. Karena kalau misalnya dari depan itu tekstur makanannya hilang kan, nggak ada shadownya. Oke. Kalau di samping tuh teksturnya masih kelihatan karena ada shadownya gitu. Lalu juga ya paling ya misalnya dari belakang juga bisa, tapi kalau dari belakang juga bagus karena kan ada iluminasi gitu loh. Cuma harus ada berapa set lampu lagi kan. Oh tambahan lampunya? Iya. Kalau dari depan butuh lebih dari satu lampu? Kalau dari depan enggak sih. Satu aja. Tapi yang depan sebenarnya food itu satu lampu cukup kok ya? Cukup. Asal kita punya, kalau misalnya dari sisi kanan, kalau kanan banget kan sini shadow banget kan, jadi harus pakai reflektor aja gitu. Oh. Tapi memang jangan susah sih kalau dari jangan rule of thumb-nya paling gampang jangan dari depan cahayanya. Bentar, rule of thumb. Pokoknya, apa tuh? Apa namanya sih? Kuncinya jangan pernah dari depan lah gitu. Jangan direct langsung ya? Iya, jelek pasti. Karena teks yang kita lihat dari tekstur yang biasa menggiurkan teksturnya sama warnanya kan. Betul. Kalau dari depan tuh teksturnya hilang, warnanya juga lebih pale. Flat gitu. Ya? Flat. Jadi dari samping kasih reflektor. Iya. Lampunya ini ada spesifikasi khusus nggak kok? Jadi kalau nggak punya lampu natural light, usahain yang natural lightnya cukup gitu ya. Kalau misalnya jangan terlalu terik. Kalau terik kan teksturnya juga hilang. Kalau ada gorden lebih bagus tuh untuk pakai gorden. Kalau berarti materialin pinggir jendela. Nah, itu paling enak lagi ya. siang Jendela kasih gede. gorden yang transparan ya? Iya. Oke. Kayak kemarin tuh kan kita bikin workshop tuh. Workshopnya tuh murni pakai handphone, jadi nggak ada pakai lampu studio. Oh, yang di Bintaro ya kok? Iya, pernah benar lihat Bintaro. Ya makanya nyari cafe yang punya jendelanya gede. Oke. Ya udah tinggal ngatur apa namanya, ngatur makanannya deket jendela, udah jadi tuh cahayanya. Jadi ya natural light itu enaknya buat warna itu lebih natural juga gitu.
Tapi kalau nggak ada bisa pakai lampu studio. Oke. Cuma yang kalau aku itu yang soft gitu ya. Jadi kalau misalnya lampu-lampu kayak gini kan kalau yang kayak kita nih nggak pakai softbox, Iya. agak harsh. Berarti harus ditambah softbox. Iya, tambah softbox dari samping biar tuh kelihatan shadownya agak gradasi gitu. Jadi soft gitu. Oh, di workshop itu pakai HP. Berarti pakai HP bisa. Bisa. Ya, yang harus diperhatiin kalau pakai HP distorsinya sih. Bentar, coba dijelasin distorsi itu apa? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu distorsi itu apa? Distorsi itu kan kalau kita lihat permukaan rata kan harusnya rata gini kan. Ya. Tapi kalau misalnya lensa kan, misalnya lensa yang milimeternya di bawah 30 tuh. Kalau handphone kita kan ada yang 0,5, 1 sama 3 biasanya kalau yang udah canggih ya. Ya. Nah, kalau yang 1 tuh sebenarnya dia masih di sekitar kalau nggak salah 20-an ya. 20 itu biasanya ada distorsi yang kayak gini tuh, kayak cembung. Oh, I see, ya. Jadi kalau kita deketin ya, yang bisa kita foto rame-ramean selfie gitu kan. Kalau yang di pinggir mukanya ke stretch. Jadi agak lebar atau gimana Ya, gitu ya. itu distorsi. Nah, itu kalau misalnya foto makanan kelihatan Pastikan jangan distorsi. distorsi karena kan jadi nggak indah bentuknya kan, nggak menggiurkan lah. Gitu. Iya. Paling enak itu ya pakai kalau misalnya ada lensa yang di handphonenya pilihan lensa yang paling tele tuh. Ya. Yang kalau di Samsung yang 3, nah pakai yang paling tele tuh distorsinya lebih minim. Atau kalau masih distorsi nanti di editing di Snapseed atau di Oh, bisa ya? Bisa. Pakai Geometrinya kan ditarik aja gitu. Bisa. Ya itu. Jadi yang apalagi kalau untuk di periklanan kan ya mereka pengennya yang proper kan. Jadi jangan sampai ada distorsi. Betul. Itu juga foto model juga gitu kan. Oh iya, betul. Ya, distorsi memang jadi nggak bagus, nggak kelihatan real ya. Iya kan? Jadi aneh. Kalau Mas Fadru juga pakai lensa apa biasa Mas Fadru kalau foto model? Pakai fix gua, fix 35 sih. Oh, 35 fps sih. Oh, 35 fix 35 1,8 f-nya. Oh ya, oke itu. Yang itu yang tadi yang urutan ketiga 2 background, ya. terus 2 food ya. Food and drink. Drink juga sebenarnya sama ya cara motretnya? Sama. Sama. Jadi kalau drink itu usahain enaknya sih gelasnya nggak usah terlalu tinggi gitu. Oh, oke. Kalau ketinggi agak susah dapat komposisi apalagi kalau mau landscape. Jadi ya yang gelasnya yang segini aja gitu. Ya. Nah, terus ya usahain ya kalau misalnya minumannya dingin, usahain kalau ada es batu masih kelihatan keringetnya gitu. Iya. Butiran-butiran itu ya, bulir-bulir. Betul. Biar lebih segar kelihatan. Iya. Nah, kalau drink itu yang aku itu yang warnanya warna cerah. Yang kayak jus. Warna nih ada ininya juga, ada pengaruh atau pengaturannya. Iya, benar. Ada ya? Ada ya. Kalau misalnya kayak kopi itu mereka nyarinya kebanyakan customer yang moodnya tuh warnanya coklat gitu. Kopi. Iya. Jadi untuk foto minuman kopi dominan coklat gitu lah ya warna-warnanya. Kayak di kayu atau ada biji kopinya gitu. Iya. Kalau jus itu yang paling enak tuh ya cari yang semangka, yang merah sama yang kuning, nanas atau mangga. Iya. Nah, itu banyak yang nyari tuh. Oke. Warnanya ya usahain yang pop juga gitu, yang keluar. Jadi kalau misalnya beda teori kan merah keluarnya itu kalau ada hijaunya. Kalau di foto itu dominan merah tapi harus ada hijaunya. Iya, biar komplementari gitu. Oke. Keren. Kalau yang pertama, ini kan tadi udah 2 ya, background sama food. Nah, yang paling banyak banget urutan pertama yang paling banyak dibeli sama perusahaan di Indonesia apa kok? Jadi ya ini urutan pertama nih yang nggak pernah bergeser dari tahun 2022 kemarin Mas Fazrul. Oh iya. Ya itu people ya. People pasti. Oh, foto manusia, foto yang ada objek manusianya. Foto objek manusia itu yang paling dibutuhin sama periklanan. Kalau bisa didetailkan lagi foto yang seperti apa kok? Kalau objek manusia kan masih terlalu random ya, umum ya. Iya. Bukan random, umum, masih umum banget ya. Kita masih belum kebayang nih kira-kira foto yang seperti apa yang ada manusianya yang paling banyak Nah, di tahun 2022 itu kan kita analisa banyak kan foto-foto yang lebih utamain ekspresi. Ekspresi sama gesture kan. Yeah. Yang
belakangnya polos gitu misalnya. Oke. Nah itu juga masih banyak yang download di 2023. Cuma mulai banyak kalau kita, karena di 2023 ini kita punya waktu lebih untuk analisa lebih dalam lagi. Kita lihat itu yang kalau ada unsur-unsur teknologinya, yang lagi pegang handphone, Oke. yang pegang handphone sama lagi di laptop. Nah, Oh, I see. jadi Iya, kalau iya, pegang iya. handphone tuh udah gampang banget kejualannya. Yang lagi kayak gini nunjukin handphonenya, lagi nunjukin handphone, lagi nelpon, lagi selfie gitu. Kenapa ya bisa lebih banyak? Ya kalau kita lihat dari industrinya ya, kalau di sosial media tuh Iya. ya emang foto-foto yang pakai handphone itu. Kayak mungkin karena Banyak orang penggunaannya. tidak bisa lepas dari HP kali ya. Ya, karena kan itu juga untuk promosi kan paling enak kalau ada handphone, ada kasih handphone misalnya apa ya, aplikasi misalnya Shopee lagi ada promo, Adanya di HP. ada di HP. Kasih lihat HP-nya. Ah betul, Gitu ya, kayak gitu itu ya. Jadi yang kita lihat juga penggunaannya di industri periklanan yang paling dipakai yang kalau ada handphonenya gitu. Jadi people foto umumnya manusia gitu ya. Iya. Terus lebih spesifiknya dia megang gadget, entah itu HP, laptop ya. Iya. Nah itu sebenarnya seiring, menurut aku kita bisa prediksi juga di 2024 ini. Oke. Kalau kita lihat, kalau kita baca sebenarnya ekonominya Indonesia-nya itu kan diprediksi bakal lebih maju karena kan kita bisa survive tech winter kemarin tuh, yang di negara-negara maju bahkan pada inflasinya nggak karu-karuan, kita masih stabil di 5% kan. Oh ya, oke. Jadi dinilai di Indonesia ini pertumbuhan ekonominya di tahun ini bakal lebih masif lagi, apalagi setelah pemilu. Nah itu pasti ada hubungannya sama belanja iklan. Nah terus belanja iklan Bakal lebih besar belanja bakal iklannya. lebih besar. Dari berapa? 38 triliun. 39 ke 48 triliun katanya. Sekarang? Iya prediksinya. Oke, berarti ini kuenya bakal makin gede kok ya. Makin gede. Oke, lanjut Jadi kok. pertanyaannya sektor yang mana sih yang paling seksi lah istilahnya gitu. Ya, ya. Nah kalau aku baca-baca itu ada 3 sektor yang bakal spendingnya lebih gila-gilaan lah. Pertama itu sektor e-commerce. E-commerce oke. E-commerce ya, kayak Tokopedia, Shopee itu bakal perang-perangan tuh. Apalagi TikTok udah masuk juga kan lewat Tokopedia sebagainya. Lalu yang kedua itu sektor turunannya e-commerce tuh logistik. Kurir-kurir itu. Ya. JNE, JNT dan seterusnya. Bahkan bakal banyak perusahaan yang muncul juga, kompetitor juga. Oke, perusahaan-perusahaan baru gitu ya. Kuenya makin gede. Oke. Antar aja ya pokoknya yang saingin Antar aja, JNT, JNE dan sebagainya gitu. Nah yang ketiga ini fintech, Financial technology. Oh. Kalau di tahun 2023 kita banyak lihat iklan-iklan pinjol kan. Iya beberapa foto gue juga kayaknya ada tuh yang Banyak pinjol iya tuh. benar-benar. Nah kalau di 2024 ini yang dinilai bakal banyak itu fintech yang ada hubungannya sama transaksi kayak digital banking, e-wallet. Oke. Ya, nah itu bakal punya budget lebih banyak karena tingkat konsumsi masyarakat pasti meningkat nih, apalagi bentar lagi mau Ramadan. Ini istilahnya golden month ya untuk si orang-orang di periklanan itu spend budget dan dapetin penghasilan gitu. Oke, gue udah lumayan kebayang sih bakal bikin foto kayak gimana aja ya. Itu. Fintech, tadi apa e-commerce, logistik, lu barusan terakhir juga bilang Ramadan. Udah kebayang nih. Ramadan ya. Kita harus bikin foto-foto kayak gimana. Gue berani bilang pasti spendingnya bakal lebih besar nih Ramadan kali ini. Karena udah setelah pemilu kan, dan udah bilang resesi udah nggak terlalu berpengaruh lagi gitu. Kalau dari data yang lu punya, kira-kira bisa lebih detailkan lagi nggak kok? Kira-kira foto kayak gimana aja? Yang people ya? Yang people. Jadi kita lihat itu ada peningkatan yang signifikan banget untuk foto-foto yang kelihatan lebih autentik gitu mas. Jadi nggak yang editorial, bukan editorial yang itu ya, editorial. Street. Itu sebenarnya definisi editorial itu untuk pendamping teks kan. Ya. Bukan cuma street gitu kan. Ya. Ya, makanya yang fotonya kayak
gestur doang yang nunjuk ke atas itu kan sebenarnya bisa dibilang editorial juga Ya. yang pendamping teks itu banyak banget kan dulu kan. Nah sekarang itu udah mulai kesusul sama yang lebih otentik, yang lebih ada ceritanya. Gue nggak tahu namain kategorinya gimana, cuma yang lebih natural lah, yang kayak di outdoor itu orang lagi ngobrol gitu ya. Oh, jadi kayak candid gitu ya, Ya. foto-foto candid ya, bukan yang stage diatur Betul, segala macam. Kalau nunjuk begini kan ya diatur pasti kan. Diatur, Nggak mungkin iya. Tapi kalau ngobrol di taman atau di kafe Yes. itu lebih ya. Ya lebih kayak di capture kayak street photography sebenarnya gitu. Iya. Itu lagi ningkat banget demand-nya, tapi supply-nya masih kurang. Karena kan untuk produksi lebih susah tuh gitu. Iya. Gue pribadi memang punya pengalaman. Ya, yang pasti harus nyewa model kalau kayak gitu. Ya. Kan. Nggak mungkin. Ya Mungkin itu itu street ya. photography, candid segala macam. Tapi ya kita nggak bisa bikin model. Kan butuh model rilisnya kan. Butuh pasti model kan. rilis, ya. Buat masuk komersial. Betul. Memang tantangannya itu sih. Sewa model, Belum lagi izin tempatnya. izin tempat. Terus ya memang harus punya juga pengetahuan untuk ngedirect modelnya kan. Iya betul, itu dia. Kalau nggak bakal natural dapetnya. Kalau nggak punya Iya. tahu cara direct model kayak gimana. Oke. Kalau dihubungin sama fintech sama Ramadan, Jadi kalau dihubungin sama fintech dan Ramadan itu, kalau fintech itu ada hubungannya sama transaksi kan. ya. Jadi foto-foto yang temanya mengarah ke transaksi itu demand-nya besar. Kayak lagi kalau yang ini ya, yang apa? Yang lebih otentik gitu ya. Dia lagi kerja terus lagi ada pegang credit card gitu. Nah, itu banyak yang nyari, Mas. Oh jadi konsep fotonya gini, orang gitu ya, seorang laki-laki gitu di kafe atau di meja, lagi pegang laptop, lagi kerja pakai laptop, terus pegang kredit card. Credit card-nya. Oke, kebayang. Ya, yang kerja dari kafe, foto yang kerja dari kafe itu juga lagi on demand. Banyak ya? Iya, karena lebih banyak mobile working kali sekarang ya. Oh ya, digital nomad gitu-gitu ya. Apalagi ya, kalau yang e-commerce, fintech tuh ngarahinnya kan target audiensnya ke sana juga. Oh iya, orang belanja di kafe atau di rumah Yes. atau di kampus sambil pegang HP, Iya. pegang kredit betul. debit card gitu ya. Oh, kebayang. Foto-foto kayak gitu ya, Foto-foto kayak yang gitu. banyak ya. Betul. Terus Apalagi? foto-foto ya makanya kerja di kafe kan, kalau digital banking kan ya mereka memudahkan orang untuk buka rekening. Jadi bisa dari mana aja. Iya, betul. Dari kafe mereka lagi pegang laptop gitu. Ya. Lagi kerja, Ya. itu juga. Sekarang emang gampang banget ya buka rekening di bank-bank digital ya. Iya. Gua pernah dulu di Motion Bank MNC ya. Amen sih, oke. Iya. Jadi daftarnya lewat online, nggak perlu datang ke kantor. Iya, terus di verifikasi di telepon doang. Di telepon video call langsung. Video call ya. Wah, gampang banget bikin. Nah itu, ya benar. Iya. Narik ke microstocknya ke situ ya. Iya. Kalau kita mau ngarahin di situ lebih gampang. Dan demand supply dari konten lokalnya masih kurang. Indonesia masih sedikit yang. Masih sedikit ya. Wah, sayang banget ya. Iya. Padahal Nah itu. 48 triliun itu di Indonesia kan? Itu Indonesia. Prediksi belanja iklan Indonesia tahun 2024. Iya. Ini harus, ya menurut gue sih harus dimanfaatkan buat teman-teman ya, teman-teman khususnya kontributor, entah itu di Shutterstock atau juga yang lainnya kan sebenarnya Iya, kan. pasti. Kan ini bukan cuma khusus Shutterstock kan, Bukan. tapi Belanja secara iklan umum, kan, iya. secara global microstock agensi mereka butuhnya foto-foto kayak gitu. Betul. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak manfaatin ini buat nyetok foto yang fintech, yang candid, outdoor, di kafe, di taman gitu ya. Betul. Tema Ramadan sedikit lagi, Yes. itu juga ya harus dipersiapkan. Betul. Jadi kan kalau teman-teman pengen dapetin mata pencarian itu yang istilahnya bisa hidup dari microstock. Ya penting untuk tahu data-data ini. Data ini nggak cuma datanya, tapi gimana cara produksinya gitu. Dapetin skillnya juga. Biar skillnya itu relevan sama industrinya gitu. Kalau ini ada yang udah lama sih yang tanya ini. Gue pernah tanya juga sama Mas Reski. Emang bisa orang hidup cuma dari microstock? Wah. Jadi kalau gue kan, kalau gue pribadi kan
belum bisa jadi mata pencarian utama. Microstocknya Tapi ya. kalau gue Tapi lihat kalau ya, lo jualan lisensinya kalau satu- lisensi beda. Itu iya. itu kan beda industri sebenarnya. Iya. Itu jualnya advertising ya. Nah, kalau microstocknya gue lihat sih banyak di Thailand sih udah bisa sih Mas. Tapi kalau di Indonesia gue belum tahu sih. Mungkin Mas Rizky punya data lebih bagus. Iya. Kalau di Thailand ya gue lihat kontributor di sana udah bisa jadiin stok foto itu sebagai pendapatan utama mereka. Jadi mereka ya contohnya Rachata lah. Rachata Oh Parasit. iya. Yang Udah pernah diundang Mas Rizky juga. sempat viral ya. Ya, terus kalau teman-teman lihat juga Instagramnya mereka, Instagramnya dia benar-benar ya kerjanya tiap hari nyetok gitu. Tapi sebenarnya berarti bisa ya. Bisa. Asal memang serius upgrade, terutama upgrade skill kali ya. Nah, upgrade skill, betul, itu penting juga upgrade skill. Jadi istilahnya kita harus benar-benar lihat industri ini butuhnya apa gitu. Iya. Jangan cuma asal jepret lah gitu. Ya. Industri butuhnya apa? Kalau kita belum tahu, kita cari tahu kira-kira kriterianya kayak gimana. Kalau kita belum dapat skillnya ya kita develop skillnya biar kita bisa jualannya itu lebih gampang gitu. Toh kalau kita dapat skillnya kita kebuka juga pintu-pintu yang lain kok gitu. Oh ya, di fotografi kan memang banyak sebenarnya ya. Kalau Iya. teman-teman perhatikan gitu, ketika punya skill fotografi kita bukan cuma bisa jualan foto di internet, Yes. tapi kita bisa jualan jasa. Jasa juga. Apalagi ada beberapa juga kontributor ya di komunitas nih yang dikontak langsung sama kliennya. Karena suka sama portfolionya, dikontak langsung, nah langsung dibayar jasanya gitu. Oh jadi si klien perusahaan lah, mereka lihat portofolio kita di Iya. Shutterstock, mereka langsung kontak Ya kan direct gitu. bisa taruh Instagram Ya, kita ya. semuanya. Oh ada ya? Ada. Oh dan langsung aja nggak perlu Langsung. potongan 85% Iya. dari Shutterstock Iya ya? benar. Antara langsung boleh nggak kita beli langsung fotonya? Atau boleh nggak kita bayar jasanya untuk produksi foto-foto yang portfolionya sama ini gitu. Wah, berarti peluangnya memang besar sebenarnya ya. Betul. Peluangnya bukan cuma di jualan fotonya aja, tapi nanti jualan jasa juga. Jasa juga. Ketika memang skillnya, balik lagi kan ke skillnya Balik kan. ke skillnya ya. Walaupun foto-foto kita kelihatan bagus di portofolio, Yes. tapi begitu ngomongin jasa, Yes. itu kan ya skill kita diuji kan Skill diuji gitu. dengan permintaan. Kalau sebelumnya kita sesuai kemauan kita nyetok, Iya. tapi kalau di jasa kan sesuai maunya klien kan. Nah itu dia Mas. Itu yang nanti Betul. ya itu balik lagi ke skill motret ya. Skill motret. Makanya kalau kita benar-benar mau kalau kita benar-benar mau dapetin penghasilan yang tetap di Microstock, Iya. harus jadi fotografer juga. Benar-benar. Iya. Jadi fotografer komersil tuh kayak gimana sih Iya. gitu. Jadi ya kayak orang-orang kayak kalau tahu Mas Gatot, Mas. Terus Gatot Bandung ya? Ya, hah? Tahu. Ya dia udah jadiin bisnis gitu. Iya. Ya memang next levelnya jadiin tuh bisnis gitu. Yang kita nggak terlalu produksi tiap hari, ada orang yang produksi untuk kita misalnya gitu. Nah dari situ ya baru mungkin kita bisa hidup dari Microstock gitu. Karena ya kualitasnya udah tinggi sebagainya gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah bisa main yang lebih global gitu ya. Nah itu kan dapetin jackpotnya lebih gampang tuh kalau Ya, global ya. daripada cuma Indonesia. Betul. Nah itu bisa lebih tinggi lagi pendapatannya gitu. Kita bisa lihat market global butuh kayak gimana kita produksi misalnya gitu. Iya. Memang kalau udah skillnya udah cukup ya tinggal ngikut marketnya ya, butuh apa tinggal kita sediain kan. Betul. Jadi ya itu nggak cuma harus tahu cara jualnya gimana, cuma ya skillnya harus kalau ke skill kita bisa naikin ya itu berkali-kali lipat kan potensi penjualannya gitu. Ya. Ke depan Rich mau bikin apa lagi nih Mas? Terakhir kan bikin workshop food ya? Ya. Food fotografi ya. Food Ada fotografi. kemungkinan mau buka lagi mungkin biar teman-teman juga. Ya jadi upgrade. ini Mas, jadi kan misi kita tuh sejak dari yang pertama kita bikin event di JDC tuh Mas Fajrul kan. Iya. Ya tujuan kita itu memang pengen, misi besar itu kan kita pengen bridging the gap atau kecilin gap antara kebutuhan pasar sama kualitas foto stok foto di Indonesia gitu.
gap ini baru bisa dipersempit kalau kualitasnya itu bisa naik, kualitas kontributornya, foto-fotonya gitu ya. Kualitas itu nggak cuma relevansi apa yang dibutuhin, cuma bukan temanya aja, tapi estetikanya sama addressnya harus kayak gimana sih gitu. Berarti harus ditingkatin lagi semuanya. Kualitas gitu. fotonya. Kualitas fotonya. visual fotonya. Kualitas visual fotonya, betul. Oke. Jadi misi kita di tahun ini tuh kita pengen buat workshop yang bisa memperkaya skill teman-teman kontributor gitu. Jadi kalau misalnya kayak Mas Fazrul udah kasih info-info tentang cara jualan gimana dan sebagainya, dan kasih news tentang stok foto dan sebagainya, ya kita bisa lengkapin itu dengan usaha-usaha untuk bisa ningkatin skill teman-teman. Gitu. Keren. Jadi dan kita nggak cuma pengennya sendiri, tapi kita bakal undang juga teman-teman narasumber yang menurut kita portfolionya itu bisa dijadiin, istilahnya bisa dijadiin panutan lah sama teman-teman kontributor. Jadi inspirasi untuk belajar, lah. inspirasi. Referensi. Betul. Jadi kemarin makanya kita undang Mbak Rita Syukri itu yang memang dia memang profesional di food fotografi. Dan menariknya itu dia tahu cara gunain handphonenya untuk produksi kualitasnya sama kamera gitu. Makanya kemarin kita bikin yang workshop food fotografi tapi pakai handphone doang gitu, misalnya. Nah, jadi kan itu yang kategori kedua yang paling laku. Nah, nextnya kita pengen nyasar yang kategori pertama nih, yang people. People. Yang paling dicari gitu. Nah, kita rencananya tuh pengen bikin workshop model stok fotografi. Jadi foto model. Iya. Yang tadi sempat kita omongin, yang candid, yang outdoor gitu ya. Nah, betul. Jadi ya dengan dasar data dari tadi kita pengen coba produksi temanya yang lagi hot itu, yang outdoor, yang autentik, fintech gitu. Ramadan. Di cafe gitu. Tapi nggak cuma ngajarin teorinya, tapi kita pengen langsung prakteknya gitu. Biar nanti teman-teman bisa langsung hunting di event itu. Jadi nanti modelnya kita bakal mintain rilisnya, jadi teman-teman udah bisa langsung jual ke stok foto apa yang diproduksi di event itu. Menarik. Kapan rencananya, Mas? Nah ini, jadi kan kalau aku lihat sebetulnya dari portfolio Mas Fazrul, sebenarnya banyak yang model kan sebenarnya. Jadi nggak cuma foto receh kan sebenarnya. Jadi Mas Fazrul kalau di Getty gitu. Di Getty banyak kan memang. Getty, kalau teman-teman bukanya di Shutterstock mungkin masih receh-receh lah. Tapi kalau di Getty memang sengaja sih gue konsep fotonya lebih yang kayak tadi tuh candid kan. dan karena kan yang dibutuhin Getty kriterianya lebih ketat daripada Shutterstock kan. Dari sisi kriteria kualitas fotonya, estetika directionnya pasti lebih tinggi kan. Jadi ya itu mungkin yang menarik untuk dieksplor dari teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman itu untuk bisa produksi foto-foto yang kualitas Getty gitu sih. Tapi kalau dijual secara stok pasti demand-nya tinggi juga gitu. Jadi makanya kita pengen ngajak kolaborasi lagi sama Mas Fazrul untuk jadi narasumbernya di workshopnya ini. Apalagi kalau gue lihat juga Mas Fazrul tuh punya tuh yang portfolio yang fotonya di cafe kan. Beberapa momen gue bikin beberapa sesi di cafe, ada di cafe, di rumah ada juga ya. Nah, berarti kan Mas Fazrul udah tahu tuh cahayanya kayak gimana, enaknya angle kayak gimana gitu. Kita juga bisa lengkapin lagi dengan data-data gitu. Jadi lebih akurat lagi, lebih relevan lagi sama kebutuhan marketnya nantinya. Nah, kalau Mas Fazrul tertarik, kita pengen tuh bikin yang di cafe gitu ya. Nanti kafenya mungkin di sekitar sini aja, mungkin di BSD gitu ya. Kita cari dekat-dekat kantor RIS ya. Kantor RIS, dan kita cari yang lebih suasana lebih bisnis gitu. Kebayang. Iya kan ada tuh yang gedung tinggi cuma ada hijau-hijaunya juga. Udah kebayang. Gua emang kebetulan
pengen juga sharing tentang foto model. Kan biasanya gue foto receh ya, sharing foto receh. terus. Tapi kayaknya perlu ya itu upgrading tema lah ya, biar teman-teman motretnya nggak cuma yang random-random tapi lebih balik lagi tadi Betul. yang paling banyak tema people. Gue udah kebayang sih bakal sharing apa aja. Nah, mantap tuh. Ya karena sebelumnya emang gue udah siapin. Oke, jadi oke ya. Iya, Bisa ya? bisa lah. Oke. Bisa lah. Tinggal tanggal sama harga nih kayaknya nih. Nah, Jadi tanggal kalau bisa sih jangan mahal-mahal ya. oh, nah itu tuh. bisa. Kita coba nanti negosiasi. Tanggalnya tuh enaknya kan sebelum puasa, setelah pemilu ya. Sebelum puasa. Ini hampir pasti pemilu satu putaran kan ini ya. Ya kita lihat aja nanti. Apakah satu putaran. Kalau lihat quick count-nya sih gede banget sih. Iya kan. Jadi mungkin kalau puasa kayaknya di tanggal 9 Maret kita ada puasa di sekitar 9 3 Maretnya gimana? Hari Minggu ya. Hari Minggu itu. 3 Maret hari Minggu. Lalu nah harganya kemarin memang kita yang sebelumnya itu sekitar 900 ribuan sih. Berapa model? Maksudnya biar nanti ya kita lihat kalau modelnya banyak kan biasanya dapat lebih banyak ya beragam ya fotonya. Kira-kira mau undang berapa? Sejauh ini mungkin baru ada 2 sih. Dua atau 3 lah ya. 2 atau 3. Biar teman-teman kalau mau ikut nanti dapat stoknya lebih banyak. Yes. Kalau satu model dapat 100 foto, 3 model 300 foto. Iya, betul. Mantap kan? Betul, mantap. Tapi kalau harga mungkin masih bisa Nah, tekan mungkin lagi. kalau kita ini buat teman-teman gue coba tawarin ya. Iya. Gue nego biar kalian bisa pada ikut semua. Karena iya sih. kalau offline, gue udah ngebayangin kan nggak mungkin, dan ini praktek, pasti nggak bisa lebih banyak dari yang GDC kemarin kan. Iya. Jumlah pesertanya ini paling kalau di kafe paling berapa sih? 10-15 orang paling ya. Jadi ini kan terbatas nih. Gue sih pengen teman-teman yang nonton ini bisa pada daftar semua. Iya. Jadi harganya kalau bisa Iya benar, bentuk audiens dulu ya, biar mereka bisa tahu dulu nih value-nya kayak gimana lah gitu ya. Iya. Ya udah kita coba di 600-an. 600-an. Boleh sih nanti bisa lebih turun lagi. Nanti coba hitung ya, mungkin ya enak sih ya. Mungkin di 500. Ini lah 540 ribu lah. 540 ya. 540 ribu. Oke, kita lock di situ. Oke, nanti kita cari sponsor dari Share Stock lah mungkin. Keren nih. Jadi 540 ya. Oke lah ya. Kayaknya sih masih oke sih, jangan ngasih gitu sih. Oke. Nanti kalau mau daftar langsung linknya gue taruh di deskripsi atau di video ya. Langsung linknya di video boleh mas nanti. Di video atau di deskripsi video ya. Tentunya untuk audiensnya. Oke, ini khusus nih gue udah tawarin ya teman-teman. Kalian langsung daftar duluan berarti ya. Betul. Sekarang karena, cuma 10 orang cuma kayaknya. 10. Maksimal bisa 15 nggak ya? Kalau rame ya mungkin 15 maksimum lah ya. Maksimal 15 lah. Jadi kalian coba cepet-cepetan aja lah daftarnya lah. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Betul. Karena ya dari temanya ini penting banget kan. Tema people dan nanti diajarin gimana cara motret. Nah betul. Jadi ya kita nggak cuma belajar teorinya, kita belajar juga teknik-teknik dasarnya, pencahayaan, auto model, komposisi, dan kita juga belajar gimana produksi sesuai dengan data yang paling laku lah. Buat yang awal pengetahuan fotografinya masih minim boleh ikut? Oh boleh bang. Boleh ya. Boleh. Kita ya kebetulan gue yakin juga Mas Fazrul punya teknik dasar yang bisa diajarin nanti juga. Kita ajarin ya. Justru yang udah agak intermediate pun mungkin ya bisa belajar juga dasar-dasarnya, mungkin mereka ada miss juga gitu misalnya. Kita detailin aja nanti. Oke. Thank you banget Ko Daniel, Riz Visual, semoga makin sukses dan sama-sama. Makin banyak insight. Apa lagi nih? Satu lagi biar biar audiensnya podcast ini bisa langsung dapat benefitnya. Oke. Bisa langsung daftar juga. Oke. Kita tawarin aja untuk podcast ini. Yang nonton sekarang dapat diskon 20%. Gimana Mas? Jadi berapa tuh? 540 ya? dikurangin 20% ya, sekitar 400 berapa ya? 400 berapa? 450 ya? 400-an ribu lah pokoknya. Oke.
Ini khusus ya buat teman-teman semua dari 540 jadi turun lagi nih 400 Iya. sekian. Pokoknya ada diskon 20% ya. 20% ya. Oke. Langsung aja bilang nanti di linknya itu bakal nganterin teman-teman ke WhatsApp admin. Ya. Langsung aja tahu ini dari podcastnya Mas Fazrul. Nah, langsung dikasih diskonnya. Oke, thank you banget kok. Insight-nya banyak Sama-sama, banget yang Mas bisa kita dapat nih. Gua pribadi banyak banget akhirnya tahu beberapa hal dari Read Visual, khususnya di Shutterstock dan juga yang tren kedepannya bakal apa. Iya. Kita mudah-mudahan sih bisa gondang lagi Kos ya. Nanti gondang lagi ya. Oh iya, boleh dong. Karena nanti datanya kan bakal keluar lagi tuh Iya, ya. datanya yang bakal tadi lebih masih di precise lagi ya. Iya ya. Oke. Detail. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Iya. Terima kasih.